Masih. Iya Pak, silakan duduk. Terima kasih, Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Peggy Martes. Saya gizi di sini. Tujuan konseling gizi itu memberikan pengetahuan tentang diet gizi seimbang. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ini Mbak, saya habis dari poli penyakit dalam dan dokternya menyarankan saya untuk konsultasi dengan ahli gizi Mbak. Ya, Apa Bapak ada keluhan? ya Mbak, sebelumnya saya sering pusing, kaki dan tangan saya juga sering kesemutan dan saya juga terasa kaku Mbak. Kalau dari dokternya ada diagnosis penyakitnya apa ya? Ya Mbak, kata dokternya saya menderita hipertensi Mbak. Kalau begitu boleh saya lihat data biokimia sama klinisnya Pak? Oh ya, boleh Mbak. Ini Mbak. Sebentar ya, saya lihat Ya dulu ya. Pak. Pak, apa benar ini dengan Bapak SM? Ya benar Mbak. Umurnya 61 tahun, Oke Mbak. pekerjaan sebagai petani Pak. Ya Mbak. Ya Pak, kalau dilihat dari hasil biokimia Bapak, kolesterolnya tinggi Pak. Dari hasil klinisnya, tekanan darah Bapak 170/98. Jadi memang kategorinya hipertensi Pak. Ya, karena normalnya itu 120/8. Kalau untuk suhunya normal 36,2 Celcius. Untuk berat badan Bapak 55,55 kg. Untuk tinggi badannya 115 cm. Ya. Ya, kalau saya itu sebentar ya Pak. Pak, untuk status gizi Bapak setelah saya hitung, IMT Bapak 22,9. Itu termasuk ke status gizi normal Pak. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya, atau saya boleh tahu aktivitas dan makanan yang Bapak makan mulainya kemarin Ya boleh Mbak. dari pagi sampai malam, aktivitas yang Bapak lakukan dan makanan apa saja yang Bapak makan? Ya Mbak. Karena ya Mbak, kemarin pagi saya bangun karena terasa sedikit pusing sehingga saya tidak menghabiskan waktu di luar dan saya hanya duduk di rumah saja, santai-santai di rumah gitu Mbak. Kalau untuk makanannya saya makan 3 kali sehari. Kalau boleh tahu makan pagi Bapak apa saja ya Pak? Untuk makan paginya saya hanya makan tempe mendoan sama teh manis Mbak. Tempe mendoannya 1 porsi Pak. Iya, Mbak. Kalau teh manisnya penambahan gulanya berapa sih Pak? Hanya 1 sendok aja Mbak. Kalau untuk makan siangnya apa saja ya Pak? Untuk makan siangnya saya makan nasi putih, ya, sama udang goreng sama tahu bacem Mbak. Udang goreng, tahunya dibaca ya? Iya Mbak. Kalau nasinya berapa centong ya Pak? Hanya 1 centong aja Mbak. Selingan siangnya ada Pak? Tidak ada Mbak. Kalau makan malam Pak? Untuk makan malamnya sendiri saya makan nasi sama udang goreng lagi sama sawi putih Mbak. Nasinya masih 1 centong Pak? Iya Mbak. Kalau udangnya? Udangnya mungkin 50 gram Mbak. Sama tadi apa lagi Pak? Sama sawi putih Mbak. Sawi putihnya kalau semangkuk itu makannya setengah apa? Setengah aja Mbak. Bapak ada alergi makanan tidak Pak? Tidak ada Mbak. Kalau untuk makanan yang Bapak suka apa saja Pak? Saya sering makan seafood Mbak karena saya suka seafood. Sebelumnya Bapak sudah pernah mengecek tekanan darah tidak? Ya pernah Mbak. Dan hasilnya normal Mbak. Oh berarti ini baru hipertensinya sekarang ya Pak? Iya Mbak. Bentar ya Pak, saya coba hidup dulu. Oh ya baik Pak, ini tadi tentang recall 24 jam. Itu tentang makanan yang Bapak makan dalam sehari. Iya, Mbak. Sekarang untuk
untuk FFP. Nah, tentang makanan yang Bapak makan dalam sebulan itu apa saja Pak? Kayak seperti nasi. Dalam sehari Bapak konsumsi, dalam sebulan itu Bapak konsumsi berapa kali? Biasanya setiap hari Mbak. Kalau untuk sayurnya yang dalam sebulan yang Bapak konsumsi apa saja Pak? Biasanya kangkung, sawi putih, bayam. Kalau untuk lauk hewannya Pak? Kalau hewannya ini biasanya udang, ikan sama ikan Mbak. Karena Bapak suka yang seafood ya Pak? Iya Mbak. Kalau untuk lauk nabatinya, Untuk lauk nabatinya biasanya hanya tempe sama tahu Mbak. itu pengelolannya ya Kadang dibacem, kadang digoreng. itu makanya setiap hari Pak. Iya Mbak. Kalau seafood juga setiap hari Pak. Iya Mbak. Untuk buahnya Pak, Keduanya hanya dua kali seminggu saja Mbak. biasanya buah apa Pak? Biasanya buah jambu Sama apa lagi Pak? sama kadang sama mangga. Kalau seafoodnya biasa pengelolannya diapain Pak? Seafoodnya biasanya digoreng. Digoreng. Ya. Untuk sayurnya pengelolannya seperti apa? Kalau sayurnya biasanya hanya ditumis Mbak. Ditumis semuanya Pak. Iya Mbak. Berarti Bapak jarang konsumsi buah ya Pak? Iya jarang Mbak. Jadi suka seafood. Iya. Ya baik Pak, ini saya hitung. Pemakaian energi Bapak itu 1179,7. Untuk proteinnya 51,1. Untuk lemaknya 54,1. Dan untuk karbohidratnya 128,7. Itu saya bandingkan dengan kebutuhan standar AKB 2019 itu kebutuhan individu. Jadi setelah saya hitung persen, untuk energinya 65,53%, untuk proteinnya 85,16%, dan untuk lemaknya 112, untuk karbohidrat 45,96%. Jadi kategorinya itu energi Bapak defisit. Terus untuk proteinnya juga proteinnya normal karena 45% kan. Untuk lemaknya itu lebih Pak, dan karbohidratnya itu defisit. Oh ya Mbak, kalau defisit itu apa ya? Defisit itu artinya asupan makan Bapak kurang dari kebutuhan yang seharusnya Pak. Ya Pak, ini juga tadi saya sudah lihat data biokimia Bapak. Untuk hasil untuk kolesterol Bapak 378 mg per desiliter. Itu tinggi atau lebih normal, karena normal itu kurang dari 200 mg per desiliter. Terus untuk trigliserida Bapak 270 mg per desiliter. Itu juga kategorinya tinggi karena normalnya kurang dari 150 Pak. Kalau untuk kalium 2,2 itu rendah karena normalnya itu 3,5 sampai 5. Untuk hemoglobin Bapak 12,3 mg per desiliter. Kalau normalnya itu untuk laki-laki dewasa itu 13 mg per desiliter. Jadi kategorinya itu rendah Pak. Ya. Kalau untuk kolesterol yang tinggi itu mengindikasikan terjadinya hipertensi. Yaitu termasuk dari makanan yang tadi Bapak makan, seperti Bapak kan suka seafood ya Pak? Ya, jadi seafood itu kan kolesterolnya tinggi Pak. Jadi apalagi digoreng lagi. Terus ini makanya di sini trigliserida Bapak juga tinggi Pak, itu 170. Jadi sebaiknya itu mendiskan terjadinya hipertrigliserida. Tadi juga saya hitung di kol Bapak kan lemaknya tinggi juga Pak. Jadi sebaiknya menghindari makanan yang tinggi lemak atau yang biasa digoreng itu, jadi bisa diolah menjadi seperti itu Pak. Jadi jangan digoreng terus Pak. Terus sebaiknya menghindari juga makanan yang berkolesterol tinggi seperti tadi udang ya Pak. Ya, jadi di sini juga kalium Bapak rendah. Itu mengindikasikan terjadinya
hipokalemia. Nah itu kalium yang rendah, jadi ia menyebabkan gangguan seperti kesemutan seperti itu dari kalium yang Bapak rendah. Jadi sebaiknya mengonsumsi makanan yang mengandung kalium tinggi. Bisa juga seperti buah pisang itu kan mengandung kalium tinggi ya Pak. Contohnya seperti itu. Kalau untuk hemoglobin Bapak itu juga rendah, itu mengindikasikan terjadinya anemia atau kurang darah. Jadi sebaiknya Bapak harus juga mengonsumsi vitamin juga Pak. Jadi menambahkan darah Pak. Ini sudah saya buatkan perencanaan menu satu hari. Jadi sini contoh seperti pagi. Ini kan dietnya diet rendah garam Pak. Bapak kan hipertensi. Jadi makanannya itu harus rendah garam Pak. Jadi untuk dietnya diet rendah garam, bentuk makanannya lunak. Ya, jadi contoh di sini makan pagi, contohnya seperti bubur, terus ayam kukus. Jadi kan Bapak kan suka seafood yang digoreng, bisa digantiin ayam kukus seperti itu Pak. Kalau untuk tempenya juga sama Pak, bisa dikukus atau diorek tempe, tapi yang sebaiknya yang menipis sedikit saja Pak. Terus sebenarnya bisa jus pisang atau buah pisang saja juga bisa Pak. Ini contohnya sebenarnya jus pisang. Untuk makan siangnya nasi, bisa nasi tim Pak. Nasi biasa juga bisa, tapi dengan pengolahan yang masaknya jangan terlalu keras Pak, biar agak lunak seperti itu Pak. Kalau untuk telurnya bisa telur rebus, sayurnya seperti tadi bisa sup, bisa direbus. Jadi yang rendah lemak saja seperti itu Pak. Bisa dilihat Pak untuk dietnya. Berarti ini kebanyakan harus direbus sama dikukus ya Mbak? Iya Pak. Nggak boleh digoreng ya? Bagaimana Pak? Tidak Mbak? Apa Bapak bersedia untuk melakukan diet Pak? Ya, saya bersedia. Ya Pak, di sini ada leaflet. Nah, ini leaflet tentang gizi seimbang hipertensi Pak. Iya Mbak. Ya, Bapak sudah tahu hipertensi itu apa tidak Pak? Sudah Mbak. Hipertensi itu darah tinggi kan Mbak? Iya, ya seperti itu Pak. Jadi hipertensi itu nama lainnya adalah darah tinggi. Jadi dari definisinya itu kondisi hipertensi ini juga bisa menyebabkan komplikasi kesehatan lain Pak. Jadi yang bisa kesehatan lain yang parah dan bisa meningkatkan risiko penyakit lain juga Pak. Contohnya kalau hipertensi itu bisa menyebabkan penyakit seperti jantung, stroke. Kalau ini pelaksanaan diet yang dianjurkan itu rendah garam. Untuk jumlah makanannya 3 kali makan utama dan 2 kali makan ringan. Untuk bentuk makanannya itu makanan lunak. Contoh menu seperti ini Pak, makan pagi bubur seperti tadi itu Pak. Yang dianjurkan dan makanan yang dihindari. Jadi ini contoh makanan yang dianjurkan seperti nasi tim, bubur. Terus untuk sumber protein seperti daging, susu yang rendah garam, terus ikan, ayam tanpa lemak atau daging-daging yang tanpa lemak. Terus untuk protein nabati yaitu seperti kacang-kacangan, kacang kedelai, terus seperti tahu tempe. Terus untuk sayur sebaiknya diperbanyak Pak. Ya, seperti bayam, wortel, tomat, buncis itu bisa Pak. Dan untuk buah-buahannya seperti pisang, apel, jeruk, alpukat, semangka itu makanan yang dianjurkan. Kalau ini makanan yang dihindari atau yang dibatasi seperti gorengan, teh manis atau yang tinggi gula, makanan yang tinggi gula, makanan berlemak, alkohol, minuman kemasan, terus makanan kemasan, terus makanan yang harus rendah garam juga Pak. Dan teh manis, makanan natrium tinggi seperti keju, mentega, margarin, terasi itu harus dihindari Pak. Baik Pak, apa Bapak ada pertanyaan? Iya Pak, ini saya kan sering makan seafood. Contohnya seperti ikan yang sering digoreng. Berarti sebaiknya ikannya itu harus dikukus atau direbus ya Pak? Ya sebaiknya seperti itu, dikukus atau dibuat ikan ini
buat sup ikan juga bisa Pak. Jadi biar yang lemak itu sebaiknya dihindari atau dibatasi seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Tidak ada Pak. Itu aja. Ini aku bawa aja buat baca biar tahu Pak. Baik Pak, apa Bapak sudah mengerti yang tadi sudah saya sampaikan Pak? Tidak Pak. Apa bisa diulang lagi Pak? Tadi Bisa. apa saja yang saya Bisa. sampaikan? Makanan yang harus kalian konsumsi itu harusnya rendah lemak dan tidak boleh yang digoreng, tapi harusnya dikukus atau dibikin sup atau direbus saja Pak. Gitu. Baik Pak, ada lagi pertanyaan atau tidak Pak? Tidak ada Pak. Oke baik Pak. 3 minggu kesini lagi untuk kontrol Pak, biar saya tahu kalau dietnya itu sudah terlaksana Pak. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih ya. Ya. Terima kasih ya.